Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya saya berterima kasih atas kepercayaannya mandatori dari Pak Menteri Agama beserta jajaran atas ditunjuknya UIN Mataram sebagai host untuk ICIS 2022 yang baik di Mataram maupun di Bali. Begitu surat keputusan dan baik kemudian diperkuat dengan perintah lisan kami terima, kami langsung koordinasi internal maupun eksternal. Internal dengan semua kami sosialisasikan bahwa kita punya punya perhelatan akademik tahun ini, kebetulan Mataram ditunjuk sebagai hostnya. Yang kedua dengan stakeholder, saya sudah koordinasi dengan Pemda, ya, Pemkot juga sebagai lokasi nanti, ya, bagaimanapun banyak stakeholder yang terlibat di sini. Nah, rangkaiannya dan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, tentunya kemarin ngobrol-ngobrol ringan dengan Pemda, dengan Pemkot, bagaimana gaung ataupun branding ini, ya, branding ICIS ini lebih baik gitu. Dan ini di satu sisi memang opportunity, ya, ini merupakan berkah buat UIN Mataram, di sisi lain juga menjadi challenge, ya, tantangan tersendiri menghadirkan para pemateri, menghadirkan tokoh-tokoh yang luar dalam tahun ini kan kita sudah tahu semua bagaimana tingkat kapasitas mereka. Jadi kami mempersiapkan semaksimal mungkin. Di Mataram itu juga di samping nanti ada open panel, ya, penyampaian materi dari beberapa pemakalah yang masuk dalam kategori open panel, juga nanti juga ada panel juga yang ataupun seminar-seminar yang akan diikuti, akan diisi oleh baik pemateri dalam maupun luar negeri. Dan ini sudah kami koordinasikan, dan ada academic expose nanti di Mataram yang melibatkan, ya, kampus-kampus umum di samping juga kampus-kampus PTKN atau PTKN. Nah, itu kegiatan di Mataram itu sekitar 2 hari, ya, 2 malam 3 hari. Jadi itu yang juga produk-produk unggulan dari UMKM maupun dari beberapa sekolah-sekolah yang ada di sekitar Mataram juga akan ikut berpartisipasi. Harapannya bahwa ICIS itu bukan rahmat bagi UIN saja, tapi rahmatan lil alamin bahasa kita. Jadi bahasa para stakeholder itu bagaimana ICIS itu memberkati juga tidak untuk dirinya UIN, tetapi untuk masyarakat banyak. Kemudian di Bali saya kira seperti yang ini akan beriringan dengan pelaksanaan G20, tentunya kita juga lebih maksimal, ya, mempersiapkan. Dan kami kemarin sudah koordinasi dengan Rektor UAHAN, kemudian Kanwil, kemudian beberapa stakeholder yang ada di Bali. Pada intinya mereka sangat senang, ya, gembira dengan acara ini, apalagi mengambil tema religious future in G20, ya. Jadi kenapa di Bali? Saya kira orang tahu bahwa inilah kebinekaan di Indonesia. Bahwa tema juga yang diambil juga harus mencerminkan bagaimana kebinekaan ini, perbedaannya adalah sebuah hal yang jamak, yang biasa di Indonesia. Jadi persiapan kami kami koordinasi dengan stakeholder, dan memang ada pengalaman kami 2013. Nah, ini yang menjadi motivasi tersendiri, di samping juga dukungan dari kementerian, di Gusmen, kemudian Pak Sekjen, semua stakeholder terhadap kesuksesan dari pelaksanaan ICIS 2022 ini. Ya. Sejauh ini memang kita siapkan, karena di samping juga perkembangan COVID yang saya kira sudah orang sudah tahu, sehingga memungkinkan orang untuk offline, ya. Kami berharap di Mataram maupun di Bali memang dilaksanakan secara offline. Itu juga hasil rapat kita, hasil diskusi kita, dan kita menyiapkan, ya,
tentunya walaupun offline misalnya ada yang memang tidak bisa, kan kita siapkan juga perangkat-perangkatnya, instrumen-instrumen untuk blended nih. Tapi mayoritas atau kebanyakan kegiatan kita nanti offline, dan antisipasi misalnya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan ya, dan itu juga nanti ada rekomendasi dari Pemkot kemudian Pemda tingkat seberapa besar ya, bisa diberikan izin untuk kerumunan. Tapi seiring dengan COVID ini akan berlalu, jadi kita optimis bahwa ICIS ini bisa dilakukan secara offline ya, jadi itu. Kami kebetulan memang Kopertais ya, koordinator perguruan tinggi agama Islam swasta, dan punya beberapa perguruan tinggi swasta di Bali yang itu yang akan juga membackup. Di samping juga ada UHAN ini Universitas Hindu Negeri, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rektor. Kemudian ada STAHAN juga yang akan membackup kita. Begitu juga dari stakeholder yang lain ya, Bu Kanwil, kemudian teman-teman perguruan tinggi umum yang ada di sekitar Bali, sekitar Denpasar ya. Mereka yang penting kita mengajak mereka bersinergi ya, dan ini saya kira harapan Gusmen bahwa bagaimana perhelatan ICIS ini dinikmati juga oleh perguruan-perguruan tinggi yang lain, dan dalam forum-forum majelis rektor, forum baik rektor dalam PTKIN maupun PTKAN maupun PTU, kita sudah membuka ya, sudah memberikan informasi terhadap pelaksanaan ICIS. Nah, khusus di Bali kami juga dengan beberapa kampus-kampus kami yang di Kopertais maupun kampus-kampus PTKN ya, keagamaan negeri PTKN itu ada, itu yang menyambut bahwa ini adalah gawe bersama. Jadi bukan spesial untuk UIN Mataram dan sebagainya, tapi itu bahwa mereka ketika ditunjuk menjadi Bali, maka semua akan bergerak di Bali, dan itu yang kita ajak, dan itu mempermudah. Karena kalau ini kan tingkat mobilitasnya akan ekstra, karena seperti Piala Dunia di 2 negara, tapi ini 2 provinsi. Jadi ini analoginya seperti itu. Tetapi kita menyiapkan super team ya, yang itu juga kemudian teman panitia pusat, kemudian para yang di ICIS itu yang tim-tim kreatif itu juga akan bekerja ya secara maksimal. Jadi itu. Saya Profesor Dr. Haji Masnun Tahir, Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di ICIS ke-21 2022. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, sukses, dan tentunya sukses pelaksanaan, sukses pencitraan, sukses pelaporan, dan tentunya sukses hasil ya, brandingnya, bahwa ICIS tahun ini lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya punya distingsi khusus karena spesial tahun ini bersamaan dengan pelaksanaan G20 yang ada di Bali. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada semua peserta yang masuk dalam selected panel maupun open panel. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.